Jangan salah sampai memilih jurusan kuliah yang kamu akan cari. Karena kuliah itu tidak sebentar, itu 4 tahun. Artinya apa? Lama. Jangan sampai menyesal kemudian hari. Jangan sampai buang-buang waktu, tenaga, uang orang tua kalian. Terus pastikan sebelum dalam memilih jurusan kuliah, riset dulu, cari datanya di internet. Banyak, tanyain ChatGPT juga bisa. Ilmu itu udah begitu banyak di internet. Cari terutama Gen Z sama Gen Alpha yang akan memasuki dunia sekolah yang lebih dalam, SMP atau SMA. Itu pelajarin dah dari sekarang jurusan yang kamu akan tepatin. Semuanya ikutinlah dulu. Kalau kamu nggak tahu apa, kita cobain aja semuanya dulu. Memang di zamannya maksudnya kalau pas masih SMP dan SMA itu lebih baik explore aja, pelajarin semua jurusannya, pelajarin dulu apa yang kegiatan dilakukan di jurusan itu, kerjanya ngapain, uangnya ngasilnya kayak gimana, dan seterusnya tuh kayak gimana. Jadi kita tuh punya hati yang tenang, tegas, dan berani dalam jalaninnya. Nggak seperti aku, kalau pas aku tuh masih SMP, aku terlalu fokus pada arsitektur. Sampai nggak ngelihat kiri kanan ada jurusan lain yang lebih baik dari arsitektur. Menurut aku. Akhirnya aku tuh menyesal nanti pas di dunia kerja. Rupanya duniaku ini dunia bukan yang seperti ini. Ini bagiku tuh ribet. Akhirnya aku tuh banting setir dengan berani ke dunia IT di bidang web development. Itu aku belajar coding sampai setahun aku pelajarin mati-matian pagi, siang, sore, malam untuk ngejar materi itu dengan tuntas. Ya akhirnya aku bisa lah buat website sendiri dengan mandiri, itu bisa, ngerti coding itu bisa. Jadi dengan kerja keras, tekun, konsisten bisa lah kejar jadinya. Tapi memang gak sehebat orang yang masuk dunia kuliah pertama kali di dunia IT. Dia pasti udah pelajarin begitu banyak materi coding dengan banyak waktu yang dia butuhkan. Akhirnya mereka lebih jago daripada aku gitu. Maka dari itu aku makanya menyesal pas saat itu. Kenapa gak masuk dunia IT pas saat itu? Karena aku tuh sangat kaku dulu, fokus pada jurusan satu itu aja dulu. Menyesal kayak sampai sekarang. Tapi ya mau gimana lagi, aku harus nurusin dunia IT ini dengan senang hati gitu, dengan semangat konsisten. Makanya untuk pesan anak muda zaman sekarang ini, pastikan kamu tuh pelajarin dulu jurusan yang kamu tekunin. Cobain dulu semuanya. Itu intinya, cobain aja dulu semuanya. Siapa tahu kamu tuh malah punya ekspektasi di jurusan A, rupanya pasti cobain jurusan yang C. Bisa jadi seperti itu nanti. Makanya SMP, SMA tuh dunianya explore lah. Explore sebanyak-banyaknya, mau dunia mana yang kamu akan tekunin juga. Nanti kamu juga bisa di dunia jurusan dan juga kalau kamu bisa juga masuk lebih dalam, misal di dunia jurusan itu kan masih global ya, masih umum materinya. Nanti di jurusan itu ada bidang-bidang tertentu. Jadi makanya di dalam bidang-bidang tertentu kamu pelajarin lagi tuh, cobain lagi. Sedini mungkin pelajarin, cari tahu apa sih di bidang-bidang ini, apa sih di jurusan ini, maksudnya di jurusan aku ini apa sih bidang-bidang yang ada. Misalnya di jurusan kedokteran, spesialisnya apa aja ada. Di dunia sipil, bidang apa aja ada. Apakah dia aspal, apakah dia irigasi, apakah dia
tower listrik, atau dunia arsitektur, dunia interior, atau landscape, atau perkotaan. Terus di dunia IT apa di web development, entah itu front end atau back end, data science, AI, machine learning gitu mungkin bisa. Atau di marketing juga ada. Makanya pelajarin juga tuh di bidang-bidang jurusan kamu itu juga, pelajarin itu juga. Cobain. Intinya pesannya aku, cobain aja dulu semuanya. Pasti kamu akan dapat jurusan yang kamu sukai ke depannya. Walaupun sederhana, tapi ini sangat powerful nanti ke depannya. Maka dari itu, jangan sia-siakan nanti waktu kamu ketika kamu tuh pas jalani kuliah dan masuk dunia kerja, dan dunia kerja nantinya itu benar-benar capek kita nanti ke depannya. Jadi pastikan cobain aja dulu satu persatu, termasuk sub-subnya juga di bidang-bidang jurusan itu, pelajarin, cobain juga lebih baik. Sedini mungkin, kalau masih SMP cobain di SMP, masih SMA cobain di SMA dari sekarang. Walaupun sederhana perkataannya aku sendiri, itu dampaknya sangat besar. Makanya kalau kita itu mau maju, apalagi pas masih muda, itu cobain aja dulu semuanya. Kuncinya memang cobain aja dulu semuanya. Kalau nggak coba satu-satu, nanti di dunia kuliah dan dunia kerja itu nggak bisa kamu cobain semua satu-satu. Karena waktu kamu tuh pasti akan terbatas sama dunia kerja kamu, kuliah, tugas-tugas di kuliah juga. Itu nggak ada waktu sudah. Kalau udah masuk di dunia kuliah, tugas itu akan menumpuk. Jadi nggak ada waktu kamu mikirin, wah ini nggak suka jurusan ini, terus aku pelajarin yang lain. Itu nggak bisa. Pas dunia kerja, apalagi dunia kerja, kita tuh punya tuntutan kerja juga. Nggak bisa kamu tuh seenak jidat kamu sendiri pelajarin di waktu yang kamu saat kerja, itu nggak bisa. Jadi kamu tuh waktunya ada kerja di pagi sampai sore, dan pelajarnya tuh pasti akan di malam hari. Itu pun kalau kamu punya semangat untuk belajar di bidang lain, itu benar-benar capek banget gitu untuk pelajarin lagi di bidang lain yang kamu ingin tekunin nanti. Makanya kalau kita tuh masuk di dunia kerja, apalagi sudah keluarga, itu udah sangat-sangat tidak mungkin bisa pelajarin lagi hal yang kamu sukain. Itu sudah tidak mungkin. Makanya kesempatan emas, waktu terbaik itu memang dari SMP atau SMA. Makanya jangan sia-siakan waktu kamu di SMP SMA. Apalagi di SMP SMA itu ada liburnya lagi. Itu liburnya sangat panjang, bisa sampai 1 bulan kan kalau liburan. Makanya itu kesempatan liburan itu cobain tuh satu persatu. Apa yang kamu sukain, jangan sia-siakan waktu kamu. Segera coba sekarang juga.